dipersembahkan oleh Sahabat Dasar, terima kasih. Kita lanjutkan tentunya di Gaspol Sahur. Seperti janji kami tadi, kita akan berikan kesempatan buat mendengarkan pertanyaan dari jamaah. Yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Yang mana nih? Oh, sebelah kanan. Sudah ada mikrofon, silakan maju ke depan. Ibu sebutkan nama dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati dari Majelis Taklim Babul Jannah yang beralamat di Jalan Urip Sumaharjo di samping Coto Maros. Oh, Iya. saya suka contohnya itu, Iya, Bu. itu, Masya Ustaz. Allah. Apalagi kalau gratis. Mampir maki Pak Ustaz. Masya Allah. Enak itu, Oh, Bu. barangkali kita yang punya. Bukan Ustaz, tetangga. Iya, Gitu. syukran Pak Ustaz atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya Pak Ustaz mengenai pandangan Islam Ustaz. Wanita yang setelah menikah tapi ingin berkarir atau tetap bekerja. Bagaimana pandangannya? Terus kita juga kan perempuan ini sepertinya dianggap remeh, kayak tidak punya kemampuan untuk mencari nafkah. Padahal tujuan kita itu baik untuk membantu suami kita. Terus dalam kita juga ada dia sistemnya perempuan bisa tonjol Ustaz. Ya. Oke, Itu terima saja kasih. Ustaz. Ya. Oke, Syukran. terima kasih. Tabadul Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, wabarakatuh. izin Pak Ustadz menambahkan sedikit. Kadang-kadang jadi perempuan juga susah tuh Pak Ustadz. Begitu punya karir nggak boleh. Begitu punya karir gajinya lebih besar dari suami, suami juga marah, kesel. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz? Sebelum saya jawab, saya mau tanya dulu. Ibu-ibu, kalau misalnya gajinya suami tak 2 juta. Gaji suami 2 juta 1 bulan. Ibu gajinya 10 juta 1 bulan. Berapa suami? 2. Istri? Kira-kira masih kita hormati suami tak? Bener ya. Suamimu saja gajinya 10 juta, ibu ndak punya dapat, masih kau lawan suamimu. Iya toh? Itulah sebabnya maka kewajiban cari nafkah bukan pada istri. Kenapa? Karena kalau istri cari nafkah dan penghasilannya banyak, potensi melawan suami. Bukan saya bilang dia lawan suami, dia punya peluang lawan suami. Lihatlah perempuan yang banyak uangnya, umumnya dia lecehkan suaminya. Padahal dunia ini sementara. Perempuan kerja, boleh. Siti Khadijah kerja tuh. Pedagang sebelum dia menikah. Tapi setelah menikah dan menjadi istri Rasul, hartanya dia gunakan untuk dakwah. Berhenti dia, selebihnya Rasul. Boleh perempuan cari nafkah dengan syarat 1, kewajibannya sebagai istri tidak diabaikan. 2, kewajibannya sebagai ibu dia tidak abaikan. Apa kewajiban istri? Melayani suami. Kalau ibu pulang jam 7 malam, nah suami mau dilayani. Biasa mengamuk maki itu. Capek. Banyak sekali bicaranya ini. Sama-sama aja cari uang. Pada saat itu murka Allah telah menyertai ini ibu. Kenapa yang sunnah kau urus, kewajibanmu kau abaikan? 2, sibuk pagi pergi, anak tidak diurus, anak tidak dididik, anak tidak dibimbing. Akhirnya anaknya apa? Berzina di rumahnya. Ada begitu? Ada, banyak curhat sama saya. Anak-anak SMP berzina. Saya tanya, di mana kau lakukan? Tidak mungkin kau masuk hotel. Di rumahku. Kenapa bisa di rumahmu? Mana orang tuamu? Semua sibuk. Itulah pentingnya ibu ada di rumah. Bu. Hei. Siapa doakan Ki kalau mati Ki Bu? Suami. Dan kau haram. Suami kemana Pak Ustadz? Kawin lagi. Ya, makanya ibu tidak dilarang cari nafkah selama ibu tetap menjalankan tugas sebagai istri dan tugas sebagai ibu. Kalau diabaikan semuanya ini 2, maka ibu tidak akan mendapat ridha dari Allah. Bahkan kalau suamimu tidak ridha kau kerja, maka yang ada langkah-langkah kaki ibu sepanjang keluar rumah, itu Nabi jelaskan laknat Allah menyertainya. Auzubillah min dzalik. Lebih baik emak Bu, tinggal Ki mengaji di rumah. Senin Kamis, Al-Waqiah, malam tahajud, tidak perlu keringat, datang suami dapat uang. Daripada setengah mati kerja, cari kegiatan,
tidak dapat juga uang. Habis waktu sholat, tiba-tiba Allah bilang pulang, mati, tidak ada bekal. Ibu kerja banyak uang, ada mobilnya, rumahnya bagus, lupa sholat, lupa ngaji, anak tidak dididik, mati mendadak, rumahmu istri kedua yang pakai. Aduh, habis balik. Waduh, Iya toh. jadi insecure. Siapa yang pakai emas berlian yang ibu kumpul? Istri kedua. Iya toh. Maka lebih baik ibu perbanyak amal. Iya toh ibu? Perbanyak amal. Amal mati mendadak, amal ada. Iya toh? Alhamdulillah. Seperti yang dicontohkan oleh ibunda kita Ummul Mukminin Siti Khadijah. Masya Allah, Pak Ustadz, kita ingin sekali punya keluarga di mana istri meniru, mencontoh seperti Siti Khadijah. Tapi untuk mendapatkan seperti beliau, apa yang harus dilakukan suami, Pak Ustadz? Ya itu kan begini juga banyak update status. Mau punya istri seperti Siti Khadijah. Tapi baru dia Abu Lahab. Nggak cocok jadi juga. suaminya harus gimana, Pak Mesti Ustadz? juga seperti suaminya seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah? Rasulullah itu tidak pernah kasar kepada istrinya. Sampai Nabi katakan, bukanlah bagian dari umatku suami yang tidak tahu menghormati istrinya. Untuk coba lihat Rasul, datanglah itu Hafsah, istri Nabi, bawa kue untuk Khadijah, untuk Rasulullah. Aisyah datang keluar, apa? Dia pecahkan, itu makanan dia buang. Ini Nabi bersama sahabat tuh di ruang tamu. Bayangkan Mas Bayu kalau dilihat kita lagi teman-teman ini tiba-tiba istri kita ngamuk di pintu. Waduh. Kau menghina saya, kau tidak hargai saya. Oh, Nabi tidak. Bagaimana reaksi Nabi? Dia beritahu tamunya, kau lihat itu ibumu, cemburu lagi dia. Cuma berkata begitu, cemburu lagi itu. Wajar perempuan pencemburu. Apa sikap Nabi? Lalu dia ambil itu yang terbuang tadi, dia kasih kembali kepada sahabatnya. Lalu Nabi bersabda, bukanlah bagian daripada umatku laki-laki, suami yang tidak tahu memuliakan istrinya. Ketahuilah aku adalah suami yang paling memuliakan istri. Bagaimana lagi Nabi cara memuliakan istrinya? Beliau tidak panggil namanya. Khumaira, yang kemerah-merahan pipinya, itu panggil. Jangan mentang-mentang istrimu hitam kau panggil Blacky. Jadi beda dong Pak Ustadz kalau Blacky. Itu. Oh banyak lagi tapi waktu terbatas. Iya. Lain waktu kita bahas bagaimana Rasulullah sebagai suami. Baik Pak Ustadz, kalau gitu izin mungkin untuk menutup sesi atau tema kita hari ini boleh diberikan petuah sebagai nasihat dan pegangan buat kita di hari ini Pak Ustadz. Jadi Ramadan ini waktu untuk kembali berkumpul keluarga. Ya kan? Harta terbaik adalah keluarga, ya. Ibu bapak besok-besok meninggal, anaklah yang kita harapkan mendoakan kita. Besok-besok kita sudah uzur, anaklah yang kita harapkan untuk membantu. Maka di bulan Ramadan ini saat, waktu, momentum untuk kembali merapatkan keluarga yang 11 bulan mungkin berjauhan. Caranya, ayo minimal dengar dakwah. Ibu dengar dakwah kalau ada suami di samping, judulnya kewajiban suami kepada istri. Besoknya lagi suami lagi dengar ceramah, kewajiban istri kepada suami. Kewajiban orang tua kepada anak. Sudah itu sebagai orang Islam kita pegang janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Millokuna sangokuya pasti lo walekku. Minta kau kepada aku pasti saya kasih kamu. Maka di bulan Ramadan ini banyaklah meminta kepada Allah dalam doa kita. Amin. Minta ya Allah rahmati rumah tanggaku, bahagiakan rumah tanggaku, ya lindungi anak-anak saya, berkahi penghasilanku. Minta kepada Allah
di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz atas petuahnya. Semoga dengan kisah dan petuah dari Ustadz Dasat Latif yang diberikan hari ini akan menguatkan keimanan kita dan insya Allah akan membuat keluarga kita menjadikan keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Amin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Insya Allah besok kita akan berjumpa kembali tentunya masih dari Kota Makassar hanya di program Gaspol Sahur. Gaspol memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.